Rudy benar-benar seperti seorang yang pengecut. Bersembunyi dari wanita yang dia inginkan, dia hanya ingin membuat wanitanya merasa nyaman. Tidak merasa terganggu atau merasa diawasi, walau memang diawasi. Wakakak. Rina berjalan dengan cepat karena dia hampir telat masuk pabrik. Pada saat gerbang akan ditutup Rina sudah masuk ke dalam. Ah syukurlah, ucap Rina saat sudah masuk dengan nafas yang tersengal-sengal. Kenapa lu? Tanya salah seorang karyawan yang lewat di depannya. Enggak kenapa-kenapa, jawab Rina cuek lalu segera pergi dari tempat itu. Dasar aneh. Pantas saja ditinggal kawin sama cowoknya, gerutu wanita yang tadi bertanya pada Rina. Sedangkan sekarang Rina sudah dekat dengan Siva dan Sinta, mereka berdua sudah berubah pesat. Tidak pernah julid lagi pada semua orang. Yang ada malah kebalikannya, mereka yang sekarang dijulidin. Gue kira lu nggak masuk kerja. Tanya Siva pada Rina yang baru saja duduk. Iya, lu lama banget. Jangan bilang lu kesiangan lagi. Sinta menimpali. Iya, gue keasikan nonton drakor. Hehehe, jawab Rina sambil cengengesan. Dasar, keduanya menoyor kepala Rina bersama-sama. Rina marah tergelak keras mendapatkan toyoran dari kedua teman barunya. Kerja yuk, gue takut kena semprot sama pengawas kaku itu, ucap Siva sambil memonyongkan bibirnya menunjuk arah pengawas yang sedang berjalan ke arah mereka. Iya, ayo, jawab Sinta langsung duduk di tempatnya. Sedangkan Rina dengan santainya berjalan menuju meja kerjanya. Dia melewati pengawas yang sejak tadi menatapnya. Kamu, ucap pengawas Firman pada Rina. Saya, tanya Rina sambil menunjuk wajahnya sendiri. Jawabnya dengan deheman. Kenapa Pak, Anda sakit gigi? Makanya tidak bisa bicara, tanya Rina yang akan duduk malah harus beranjak menuju di mana pengawas Firman berdiri. Semua karyawan pabrik yang mendengar ucapan Rina menahan tawanya, bahkan ada yang mencubit pahanya sendiri supaya tidak tertawa. Atau mungkin, Rina sengaja tidak melanjutkan ucapannya dan berjalan semakin mendekat ke arah pengawas Firman. Kenapa? Tanya Firman dengan tatapan tajamnya. Tidak jadi Pak, jawab Rina sambil nyengir kuda. Katakan atau saya akan membuatmu lembur setiap hari. Ancam Firman. Baiklah jika Anda memaksa, ucap Rina sambil menahan nafas dan menghembuskannya. Anda terlihat sangat tampan Pak, jawab Rina dan bulannya marah Firman malah tersenyum malu-malu. Rina heran melihat sikap pengawasnya satu ini. Dia lalu bergidik ngeri dan pergi ke mejanya, lalu mengerjakan pekerjaannya yang tadi ditunda karena menggoda pengawas Firman. Firman memang masih muda, tapi warna kulitnya itu eksotis. Jika ada yang memujinya tampan, dia akan terlihat malu-malu. Seperti anak gadis sedang didekati oleh cem-cemannya. Kamu berani banget Rin, kamu nggak takut kena SP? Tanya Sinta dengan berbisik di telinga Rina. B aja, jawab Rina sok cuek padahal dalam hati ketar-ketir. The best, ucap Siva mengacungkan kedua ibu jarinya pada Rina. Mereka bertiga tertawa cekikikan bersama. Sedangkan pengawas Firman sudah pergi karena malu-malu meong. Rina memang sudah bisa ceria lagi sejak berteman dengan Sinta dan Siva. Mereka berdua yang bisa menghilangkan kesepiannya seorang Rina karena ditinggalkan oleh dua sahabatnya. Semua orang yang melihatnya semakin terlihat iri pada Sinta dan Siva, karena mereka dengan mudahnya bisa dekat dengan Rina. Sedangkan yang lain, mendekatinya saja sangat sulit. Berbeda dengan Rina yang habis melancarkan rayuan mautnya. Rudy sedang mengawasi proyek yang sudah 90% jadi. Rudy sangat puas dengan hasilnya. Karena semua bahan dan juga para pekerjanya sudah profesional semua. Jadi tidak akan bisa diragukan lagi. Rudy sedang memantau semuanya. Dari bahan, dan juga properti semua dalam pengawasannya langsung. Pak, apa ada yang harus ditambah atau dikurungi mungkin? Tanya mandor tersebut. Tidak perlu Pak. Semuanya sudah sesuai dengan rancangan dan juga dengan produksi kita, jika ada yang ditambah apalagi dikurungi. Itu akan membuat semuanya malah jadi tidak sesuai dengan kesepakatan, jawab Rudy menerangkan pada mandor yang sejak awal mengikutinya. Anda memang selalu membuat para pelanggan dan para investor semua mempercayai cara kerja Anda dan juga sangat bagus dan juga berkompeten, ucap mandor yang sudah sangat tahu cara kerjanya Rudy. Terima kasih Pak, Anda juga sangat bagus dalam bertugas. Saya juga banyak belajar dari Anda, ucap Rudy merendah. Dia tidak mau jika dia semakin sombong setelah mendapatkan semua pujian dari bawahannya. Bapak ini bisa saja, ucap mandor tersebut.
Rudy melangkahkan kakinya mengelilingi seluruh bangunan yang sudah hampir jadi ini. Dia melihat-lihat apa-apa saja yang kurang dan tidak sesuai. Tapi semuanya bagus dan sesuai yang dia dan kliennya inginkan. Rudy pergi meninggalkan bangunan dalam dan sekarang menuju bangunan bagian belakang. Betapa terkejutnya Rudy melihat ada kakek tua yang masih bekerja. Dia mengangkuti semen dan juga batu bata yang akan diberikan pada tukang yang bekerja. Rudy langsung membantu kakek tua itu mengangkat semen yang hampir membuatnya terjatuh. "Kek, kenapa kakek masih bekerja sekeras ini? Tubuh kakek saja sudah tidak mampu untuk membawa kantong semen berat ini," ucap Rudy pada kakek tua yang sedang mengatur nafasnya. "Kakek hanya mau bekerja nak, kakek tidak mau mengandalkan pemberian dari orang-orang saja jika kakek masih mampu bekerja," jawab si kakek. "Tapi kakek bisa bekerja yang lain, seperti berdagang mungkin," ucap Rudy pada kakek tua itu. "Kakek tidak punya modal untuk berjualan nak," jawab si kakek. "Kemana anak dan cucu kakek?" tanya Rudy lagi. "Hidup mereka juga susah nak. Kakek tidak mau membebani mereka," jawab si kakek. "Apa kakek tinggal sendiri? Dan kakek tinggal di mana?" tanya Rudy untuk yang kesekian kalinya. Dan di saat bersamaan mandor datang ingin menghampirinya. Rudy yang sudah sadar menyuruhnya untuk pergi lagi. Dia ingin supaya kakek tua itu bisa beristirahat sejenak. Dia ingin tahu kenapa kakek tua ini mau bekerja berat, bahkan sangat berat menjadi kuli panggul. "Kakek tinggal di dekat sini. Kakek tinggal sendiri, nenek memang baru saja meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Jadilah kakek sekarang sendiri," jawab si kakek tua itu. "Kenapa kakek mau bekerja berat seperti ini?" tanya Rudy ingin memastikan. "Kakek hanya bisa angkat barang saja. Yang lainnya tidak bisa," jawab si kakek. "Apa kakek mau ikut dengan saya dan bekerja untuk saya?" tanya Rudy. "Memangnya aden ini mau mempekerjakan kakek tua renta ini?" tanya si kakek masih belum bisa percaya pada orang yang baru dia temui. "Jika kakek mau, saya mempunyai lahan daerah sini. Tidak terlalu besar sih, tapi cukuplah untuk berkebun. Jika kakek mau nanti saya akan membawa kakek ke sana untuk menggarapnya. Saya sendiri bingung mau diapakan tanah 10 meter kek," ucap Rudy pada kakek tersebut. "Memangnya tanahnya di mana Den?" tanya si kakek. "Di sini kek, tempat yang kakek saat ini tempati," jawab Rudy sambil menunjuk tanah kosong yang ada di sekitar mereka duduk. "Maksud aden ini semua tanah punyanya aden begitu?" tanya si kakek dengan tatapan kagetnya. "Iya kek, jika kakek mau untuk mengelolanya. Nanti setelah bangunan ini selesai tanamannya juga mungkin sudah membuahkan hasil," jawab Rudy. Sang kakek masih berpikir, apa dia bisa mendapatkan kepercayaan yang sebesar ini dari pemilik tanah seluas ini. Kakek merasa terharu nak, apa mungkin kakek bisa menjalankan amanah yang sebesar ini? Tanya si kakek dengan sangat ragu. "Itu terserah kakek, mau atau tidaknya. Karena saya hanya menawarkan saja," kata kakek. "Kakek tidak mau kan menerima cuma-cuma pemberian dari orang. Maka dari itu saya memberikan sebagian kecil dari tanah di sini pada kakek untuk dikelola," jawab Rudy sambil tersenyum ramah. Dia akan bilang pada Danu jika konsepnya akan ada tambahan taman atau apa jika kakek mau menerimanya. "Kakek pikirkanlah dulu jika kurang yakin bisa langsung menolaknya, tapi jika setuju saya akan sangat senang," lanjutnya lagi masih menawarkan. Karena sebenarnya dia tidak tega jika membiarkan kakek yang sudah tua masih bekerja sangat berat seperti ini. Karena sudah tidak sepantasnya untuk bekerja. "Baik dan kakek terima, tapi apa aden tidak keberatan jika ini digunakan untuk menanam buah atau sayuran saja dan?" tanya si kakek. "Itu terserah kakek saja bagusnya seperti apa. Karena saya kurang mengerti," jawab Rudy merendah. "Aden jangan merendah, tidak mungkin orang seperti Anda tidak mungkin tidak tahu dan. Karena saya juga dulu seperti aden, sebelum semuanya hancur," ucap si kakek yang sangat tenang. Tapi di akhir kalimat yang kakek ucapkan tidak terdengar. Rudy hanya diam saja mendengar apa saja yang akan dilakukan oleh si kakek yang akan mulai melakukan pekerjaannya pada tanah yang tidak jauh dari bangunan yang sedang dibangun. Rudy masih bingung, si kakek bisa berpikiran seperti itu. Apa mungkin dia dulunya seorang pengusaha juga? Entahlah dia tidak ingin memikirkannya. Sedangkan Rina dia masih bergelut dengan pekerjaannya yang menumpuk, karena sekarang pesanan dari luar kota sangat banyak dan semua karyawan pabrik wajib untuk lembur. Begitu juga dengan Rina dan teman barunya.
Mereka bertiga kompak mengerjakannya dengan cepat, supaya bisa cepat pulang sebelum jam 10 malam. Rin, lu ceria banget kayaknya. Tanya Sinta. Iya, nggak seperti biasanya, timpal Siva yang memperhatikan sikap Rina beberapa hari ini. Perasaan kalian saja kali, gue baik-baik saja dan nggak ada yang berubah menurut gue, jawab Rina masih fokus pada pekerjaannya. Menurut lu kan emang biasa aja, tapi bagi yang lihat tidak biasa tahu, jawab Siva dengan menggebu. Ye, siapa-siapa juga yang seperti itu. Gue biasa-biasa saja, dan gue masih sama, jawab Rina sambil terus bekerja hingga dia selesai lebih dulu. Selesai, teriak Rina saat semuanya sudah selesai. Ish, lu curang Rin. Masa lu udah selesai saja sih? Ucap Sinta yang sejak tadi masih mengerjakan tugasnya. Makanya jangan ngobrol terus, hahaha, ucap Rina sambil tertawa dan segera keluar dari dalam pabrik. Dia ingin membeli nasi goreng untuk makan dulu dan juga dia. Lulu pasti sudah lama menunggunya pulang, pasti sudah lapar juga sekarang. Dia memang sudah kirim pesan pada Lulu, jika nanti dia akan pulang terlambat. Karena banyak pekerjaan yang mengharuskan seluruh karyawan pabrik untuk lembur. Untungnya stok makanan di kosan masih banyak. Jadi Rina tidak perlu khawatir jika Lulu kelaparan di dalam kamar kos. Gue harus buru-buru, gumam Rina yang berlarian menyusuri jalanan tempat para pedagang berjualan dagangannya. Rina memesan 2 porsi nasi goreng dan juga beberapa makanan lainnya. Semuanya dia beli, supaya sahabat dan juga bebinya sehat dan tidak kekurangan. Biarlah jika uangnya akan mengurangi, tapi asalkan sahabat bisa makan makanan yang enak. Rina sampai di depan kamar kosannya. Dia langsung membuka pintu kamarnya dan langsung menguncinya. Takut jika ada orang masuk jika tidak dikunci dengan benar. Sudah pulang Rin? Tanya Lulu yang sedang duduk menonton drakor di laptop milik Rina. Iya, nih gue bawa makan malam buat kita makan sekarang. Tapi bareng ya, gue mau mandi dulu, ucap Rina menyarankan beberapa bungkusan kantong plastik yang berisi berbagai makanan. Lulu membuka semua makanan yang ada di hadapannya. Itu adalah makanan kesukaannya semua, apa mungkin Rina membelikan itu semua untuknya atau memang mereka ingin makan bersama. Lulu mengambil piring dan juga sendok untuk mereka makan nasi goreng yang masih hangat. Wah wangi banget, perut gue jadi semakin lapar, ucap Rina saat sudah keluar dari kamar mandi. Iya, pasti enak, ayo kita makan, ucap Lulu sambil menyerahkan 1 piring nasi goreng pada Rina. Rina menyambutnya dengan senang hati. Dia makan dengan sangat lahap sekali hingga dengan cepat dia sudah menyelesaikan makannya. Lu, apa kamu tidak suka sama nasi gorengnya? Atau kamu merasa mual atau apa? Tanya Rina, pasalnya Lulu seperti mengaduk-ngaduk saja nasi gorengnya. Enggak kok Rin, aku suka sama nasi gorengnya, ini kan memang kesukaan aku Rin. Masa aku tidak menyukainya? Aku enggak apa-apa kok Rin. Aku baik-baik saja, jawab Lulu dengan senyuman dipaksakan. Lu, kamu jangan merasa sungkan ya ama gue. Gue sangat tulus membantu lu, karena gue sayang sama lu. Apalagi lu sedang hamil muda, pasti lu butuh makanan-makanan yang membuat lu merasa nyaman dengan ini semua. Gue bener-bener tulus sama lu adalah sahabat sekaligus saudara gue. Jadi jangan berpikiran yang macam-macam. Kasihan bebinya, jelas Rina panjang lebar supaya Lulu mengenyahkan pikiran tidak enaknya. Makasih banyak ya Rin, gue nggak tahu jika gue nggak punya sahabat seperti kamu yang sangat baik padaku juga bayi yang ada di dalam kandunganku, ucap Lulu sambil memeluk tubuh Rina yang duduk berhadapan dengannya. Iya sama-sama, mending lu habiskan makanannya. Gue beli peke duit ya, jawab Rina dan mengucapkan kata-kata judesnya. Iya Ibunda Ratu, jawab Lulu lalu keduanya tergelak bersama. Sampai-sampai penghuni kamar kos sebelah Rina menjadi merasakan bahagia juga dengan mendengar mereka berdua tertawa bersama. Siapa lagi jika bukan Rudi Suryoto yang sedang ikut tersenyum juga mendengar suara tawa mereka yang berada tepat di sebelah kamarnya. Mereka sedang apa ya, sampai-sampai tertawa begitu renyahnya, gumam Rudi yang masih mengerjakan pekerjaannya yang belum selesai. Rudi masih belum melanjutkan pekerjaannya. Dia malah berpikiran jika dia dan Rina bisa dekat dan menjalin hubungan hingga sampai ke jenjang yang lebih serius lagi. Hingga Rudi senyum-senyum sendiri bahkan berbicara sendiri juga, dia memang sedang tidak waras karena selalu memikirkan gadis cantik yang sudah membuat hatinya meleleh seperti mentega yang dipaksakan. Sedangkan Rina dan Lulu sudah tidak terdengar lagi suaranya.
Mungkin mereka sudah terlelap karena sudah kenyang makan dan juga habis tertawa bersama jadi mereka tidak bersuara kembali. Tapi Rina masih terjaga sambil menatapi Lulu yang sudah terlelap. Dia melihat banyak kesedihan di wajah Lulu, dia ingin meringankan beban beratnya dengan cara mengajaknya tertawa dan juga makan makanan yang dia beli. Apalagi Lulu selalu berada di dalam kamarnya terus. Pasti dia bosan dan juga jenuh, tapi Lulu tidak pernah mau jika diajak keluar untuk menghirup udara segar. Apa mungkin dia akan menemui Devon dan menghajarnya tanpa ampun? Atau membawa Lulu pergi jauh? Berbagai macam pertanyaan berkeliaran di kepala Rina. Dia sangat kasihan terhadap Lulu, pernikahannya belum genap 1 tahun tapi sudah diterpa badai yang sangat besar. Mungkin ini resiko menikahi mantan Casanova, karena akan ada wanita-wanita yang pernah menjadi masa lalunya. Gue harus ketemu sama si Teflon, dia harus menceritakan semuanya sama gue. Gue tidak terima saudara gue disakiti sedemikian rupa oleh Casanova kurang asem ini, gumam Rina lalu dia mengambil ponselnya dan mengirimi pesan pada si Devon. Asteris Rina, gue mau bicara penting sama lu. Temui gue di tempat biasa asteris. Seperti itulah isi pesan yang Rina kirim pada Devon. Rina tidak menunggu balasan pesan dari Devon, dia langsung tertidur juga di sampingnya Lulu. Keesokan harinya Rina membuka ponselnya tapi belum juga ada balasan dari orang sok penting seperti si Devon Teflon itu. Rasanya gemes banget Rina pengen nelentu orang hidup-hidup. Kamu kenapa Rin? Mukanya kayak yang kesel banget. Tanya Lulu yang memang memperhatikan sikap Rina. Gue emang lagi kesel dan gedek banget sama tuh orang. Udah gue kasih tahu kalau gue nggak minat masih saja deketin gue. Gimana nggak kesel coba? Rina beralasan supaya Lulu tidak merasa curiga.